dia sejalan lah ya kalau gitu ya, mudah-mudahan sih nggak kaget kalau kayak begitu nanti kita udah kerja biasa itu. satu tim lah ya. Iya, Jadi harus nanti kompak. kalau ada storing, kendala di storing ya kemungkinan masnya lebih paham lah daripada saya yang di sini kan gitu. Mungkin lebih lama, kalau saya kan ibaratnya baru terjun di alat berat baru bulan-bulan ini aja kan gitu. Kalau Mas Aldonya sendiri kan mungkin udah lebih lama dan lebih tahu kan gitu ya. Tolong nanti kita ya namanya kerja tim lah, saling bantu Iya. kan. Kenalan dulu Mas. Ini aku Mas Didit nih. Iya. Ya, Mas Aldo nih. Udah, masih. Sebelumnya kerja di mana Mas? Ya saya bisa kita ini nanti kan besok nanti ini unit dipindahin sedikit nih biar ada ruang. Nanti ke pasang background ini kan. Link. Iya. Masak link. Biar ada ruang nanti kita enak kan masangnya. Jadi untuk linknya sendiri gimana besok itu? Kira-kira apa untuk ngangkatnya atau ngambilnya itu kan kita butuh alat kayak gitu. Ada nanti ada forklift. Nah yang di sana kita pakai dulu buat pasang ke sini dulu. Nanti tinggal pakai ekstra yang hidup aja sana. Gimana ini untuk selanjutnya nih Ceng? Kalau untuk kerjaan seperti ini ya. Ya udah Mas, kita kalau itu ngobrolnya di tempat yang rada adem aja, di sini mah rada panas gitu. Kalau di dalam kan rada mendingan ya. Oke. Nah, untuk Mas Aldo sendiri, kalau boleh tahu ya, sebelumnya kerja di sini, untuk Mas Aldo sendiri, sebelum kerja di sini, kerja di mana tadi? Di Talenta. Di Talenta itu berapa lama ya Mas ya, kalau boleh saya tahu? Kalau untuk di Talenta sendiri masih baru juga sih, masih 2 tahun lebih. Udah Masih baru untuk di alat berat itu masih baru. Terus selebihnya untuk apa namanya, berarti lebih pengalaman lah ya ibaratnya, kalau boleh saya tahu itu kan lebih senior lah kan gitu dibanding umpama kita yang ada di sini ya, seperti itu. Kemungkinan menurut Mas Aldo sendiri untuk di sini gimana? Untuk di sini sebenarnya sih kalau untuk di bagian alat berat semuanya hampir sama aja ya. Yang berbeda itu cuma dari unitnya aja yang berbeda. Cara sistem kerja kita, cara kita kerja di lapangan itu hampir semua sama. Mau dimanapun kita kerja, walau yang penting di bagian alat berat itu sama, nggak jauh berbeda. Untuk selanjutnya nih saya mau coba hanya untuk apa ya, sharing gitu ya, kita kan namanya kenal baru nih ya. Iya. Gitu kan, boleh dong kita kan nanya-nanya masalah ya rada ini mendalam dikit gitu. Iya. Kan masalah, atau mungkin masnya udah keluarga atau masih bujangan ini? Gitu. Untuk saat ini masih bujangan, cuman kalau pengen nikah ya pengen, cuman jodohnya aja belum ketemu. Oh seperti itu, berarti masih tahap nyari nih. Iya, masih nyari-nyari dulu. Berarti ya sama lah gitu kayak saya yang di sini nih kan juga, terutama saya lah masih bujangan tapi KW2 sih Mas ya. Beda dengan Mas Acing ini, kalau Mas Acing memang dia udah rumah tangga seperti itu. Alhamdulillah. Oke, kalau itu Buat mudah kita sharing pekerjaan aja nih. Nanti buat misalkan kita kerjaan itu gimana caranya nih? Nah ya, untuk kembali lagi untuk masalah kerjaan yang di sini besok ini kan ada tim yang ibaratnya lebih senior daripada kita gitu ya. Dalam hal ini secara nggak langsung Pak Karto lah kan ya. Apa kita nunggu arahan dari Pak Karto atau mungkin gimana nanti Mas kalau itu? Kalau memang semua spare partnya sudah ada, lebih baik kita pasang dulu aja. Jadi tiba Pak Karto nanti datang, kita bisa ngerjain hal yang lain. Jadi nggak hanya stuck di satu pekerjaan aja. Oh seperti itu. Oke, ya, dalam artian kan gini ya, kita kan di sini statusnya ya helper gitu kan ya. Kalau helper kan kita masalah di pekerjaan itu apa yang mau dipekerjakan, apa yang mau kita kerjakan hari ini kita berdasarkan dari arahan mekaniknya kan seperti itu ya. Kita helper hanya membantu penyiapan pemasangan alat atau spare partnya itu. Makanya kita hanya sekedar sharing nih, kira-kira ya itu tadi apa sih gitu kan yang bisa kita lakukan tanpa adanya ya taruhlah dalam hal ini yang lebih senior daripada kita mau kerjakan sendiri atau kita menunggu yang lebih senior daripada kita itu tadi. Kalau untuk menurut saya, untuk yang saat ini kita besok schedule-nya akan pasang link. Itu kan kalau buat saya pribadi itu nggak terlalu berat, masih bisa untuk kita lakukan. Selagi bisa kita lakukan, kenapa kita harus nunggu?
Oke, Jadi lebih cepat, lebih baik. Jadi kita bisa ngerjain unit-unit yang lain. Oh seperti itu. Kalau ini kan yang mau dia bantu dan arahannya gitu kan, kita sini hanya sekedar apa sih kendalanya gitu mas untuk kerja alat berat ini dari segi pemasangan suku cadang, ada kendalanya nggak sih mas kalau? Paling untuk kendala itu hanya untuk di ekskavator khususnya itu hanya di bagian elektrik kendala. Karena nggak semua elektrik itu setiap unit itu sama. Jadi misalkan saat ini mereknya Sani, nanti Kobelco itu beda lagi dari sistem elektriknya. Oh seperti itu. Dan kode errornya pun berbeda. Yang penting kita kompak aja, satu tim kita kompak. Jadi yang sulitnya itu kalau di bagian ekskavator sendiri ya hanya di elektrik. Di kelistrikannya ya. Dan sama sensor-sensor karena sekarang kan udah mulai canggih. Nah, benar, Jadi benar. kita harus lebih belajar lagi. Jadi kita secara nggak langsung ngikutin perkembangan zaman lah ya. Jadi alih teknologinya itu semakin tahun semakin itu kan berubah-ubah. Yang tadinya manual kasarnya kita ngomong yang kita pelajari kita kenal, lah sekarang udah sistem udah elektrik ya kan, Sensor, semuanya udah segala sensor macam. gitu kan ya ya. Karena kalau di bagian elektrik sendiri pun kalau misalkan ada putus kabel kita nggak bisa nerka. Iya. Mau tidak mau kita harus urut kabel. Seperti itu. Kalau untuk yang lainnya, untuk part yang lainnya, Kalau gimana yang kalau lain- menurut Mas Aldo sendiri? Kalau yang lainnya memang lebih banyak memakan tenaga. Karena barang berat. Ya karena di alat berat yang pasti makan banyak tenaga. Tapi kalau misalkan kita kerja kompak bareng semua itu akan terasa ringan. Ya itu ya intinya kerja tim itu Iya, tadi ya, kerja tim teamwork yang itu paling tadi ya, utama, iya. teamwork ya. Ya. Kalau kita kerja berat tapi kerja tim kita bagus, Sama pasti aja. Yang ada menyusahkan diri sendiri. Betul ya, maka dari itu kan namanya kita kerja tim yang dibutuhkan kan kekompakan, karena kita saling saling mengeluarkan ego kita masing-masing. Berpendapat gitu. boleh, Nah, tapi harus berpendapat boleh, kita cari jalan tengah kan Iya. seperti itu. Penyelesaiannya gimana untuk penyelesaian pemasangan spare part tersebut kan gitu. Kalau semisalnya kita saling andalkan ego ya itu tadi yang ada kita nggak akan kerjaan juga terhambat ya. Iya, nggak ada titik temu lah ya Mas ya kan gitu. Sebelum di Talenta sendiri, sebelum di sini pernah ditugasin kemana Mas waktu di Talenta kalau boleh saya tahu? Sebelumnya ditugasin ke Sulawesi. Di Oh pernah ke Polres. Sulawesi juga? Pernah. Berapa lama itu Mas kalau boleh tahu? Di sana karena proyek cuma sebentar, jadi hanya 6 bulan aja di sana. 6 bulan. Iya, 6 bulan dan ngurusin unit Volvo EC300 4 unit. Berarti beda dong dengan yang ada di sini unitnya. Ya, berbeda jauh. Nah, itu kalau menurut Mas Aldo sendiri gimana gitu masalah untuk penanganannya gitu, yang paling riskan apa sih di kita compare nih ya antara yang pernah Mas Aldo tanganin sebelumnya dengan yang ada mungkin nanti di sini, itu kan berbeda merek. Nah, kita compare nih dari segi kesusahannya mungkin ada dong gitu kan. Nah, untuk kesusahannya sendiri itu tingkat kesulitannya Pasti seperti ada, apa sih pasti gitu? Iya. Sebenarnya kalau di ekskavator sendiri untuk kesulitannya hampir sama. Iya. Di bagian sensor, di bagian elektrik. Berarti walaupun maaf ngomong kita bukan bahas brand ya di sini, Iya. kita bukan ngomongin masalah brand, ini hanya berdasarkan pengalaman Mas Aldo sendiri kan Iya. gitu. Jadi secara nggak langsung walaupun itu bentuk sama, Iya. tapi pola kelistrikannya mungkin yang berbeda. Dari Oh, penempatan seperti itu. spare partnya, dari penempatan barang-barangnya itu pasti ada yang berbeda. Iya. Ah. Nggak mungkin satu itu sama Iya. semua, enggak. Nah, untuk Mas Aceng sendiri nih, kalau boleh saya tahu, sebelum di sini di mana ya Mas? Kalau boleh saya tahu. Kerja di PT Gema Cipta Gemilang. Oh, di PT Gema. Bergerak di bidang transportasi apa itu Mas kalau boleh saya tahu? Kalau saya basicnya di mobil. Oh, di mobil. Iya, di mobil. Berarti kayak semacam ekspedisi ya kalau Iya. boleh saya tahu. Nah, itu untuk jasa angkutan apa Mas kalau boleh saya tahu? Herbal Oh, bata ringan. Iya. Iya, saya tahu. Itu di mana itu Mas kalau boleh saya tahu? tempatnya sih di Cikande, Rangkas Bitung. Oh,
Jauh juga ya Cikan. Berarti lebih jauh Mas Aldo ya. Kalau Mas Aldo ini tadi dari mana Mas kalau boleh saya tahu? Dekat saya mah dari Tambun. Ah, itu dari Tambun tempat tinggal sementara. Aslinya ini kalau boleh saya tahu ini dari mana? Kalau asli saya dari Aceh. Waduh, Aceh lebih jauh dari Mas Aldo daripada saya. Selagi satu bendera mah dekat. Memang benar kita tetap orang Indonesia lah. Kalau Iya. kata Iwan Fals itu OI lah kan gitu. Benar nggak? Iya. Nah, untuk Mas Aceh sendiri nih, pengalaman untuk di sana dibanding di sini gimana sih menurut Mas Aceh sendiri? Kalau pengalaman yang pertama saya kerja sama yang sekarang di sini nggak jauh beda. Nggak jauh Sama beda aja. ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih masalah apa ya? Nah, suka dukanya lah. Kita kan namanya kerja, namanya kita ngikut orang sebagai teknisi atau sebagai helper dan lain sebagainya, punya dong pastinya pengalaman kerja dari apa suka dan dukanya itu pasti ada dong. Nah, yang saya mau tanyain ini suka dan dukanya dulu nih ke Mas Aldo nih, apa coba? Sebelum di sini lah. Ya. Suka dan dukanya karena saya emang menggemari otomotif, Iya, terutama di bagian bidang mesin, teknik ya. di bidang teknik ya saya senang gitu ketika ada kerusakan gitu yang jadi hambatan paling karena spare part tidak ada, pekerjaan jadi terhambat, kita pun dipus dari atasan untuk menyelesaikan Iya, saya paham. pekerjaan, sedangkan spare part yang kita butuhin nggak ada, peralatannya Sedangkan itu ada. tuntutan lah ya, Iya. tuntutan dari atasan Iya. gitu kan. Di satu sisi kita masalah pengadaan spare part yang Iya, mungkin itu terlalu yang lama ini. atau Iya. nggak ada. Nah itu sukanya. Nah dukanya sendiri nih Mas, kalau boleh saya tahu. Dukanya ya paling hari-hari orang-orang libur kita masih masuk, orang-orang udah tidur kita masih kerja sampai malam. Itu seandainya kita ada storing atau gimana itu Mas? Kalau Itu biasanya kan kebanyakan eskavator kan bermain di proyek. Betul. Otomatis kalau kita ada kerusakan kita datang ke proyek. Nah, belum lagi kita terhambat waktu karena macet di jalan segala macam, jadi banyak buang waktu. Udah gitu pekerjaan kita jadi terhambat, jadinya sampai jam malam. seperti itu. Nah selebihnya dari itu kira-kira ada nggak sih overtime atau tambahan di luar jam itu kalau Itu sih di alat berat ini? kalau di alat berat ini sebenarnya untuk hal-hal lembur itu tergantung dari perusahaan. Ada perusahaan yang mau memberikan, ada perusahaan yang mau menjamin semua mekaniknya. Nah kebetulan di tempat saya kemarin itu overtime itu hanya dibayar sedikit. Berarti bukan hitungan per jam tapi hanya hitungan per malam. Per malam ya, berarti hampir secara garis besarnya ada tapi beda sistem gitu. Iya. Kalau kebanyakan yang pernah saya dengar nih biasanya kan dihitung per jam. Iya. Nah, tidak dihitung per malam atau per hari gitu kan. Nah, untuk Mas Aceh sendiri nih kalau boleh saya tahu nih, suka dukanya apa sih Mas? Waktu kerja di sebelum di sini nih? Kalau ya sebenarnya hampir sama sih. Ah. Ya, jadi terkadang terhambat itunya kan barangnya, ya sama aja kayak gitu. Ya, Itu kita kan jadi terhambat. kalau untuk sukanya sendiri, dukanya itu seperti apa Mas? Kalau boleh saya tahu. Dukanya Hmm. banyak sih dukanya. Kok banyak dukanya daripada sukanya, berarti nanti sengsara terus dong Mas. Ya, Jangan pas- gitu dong. Pas kita standby di situ kan, Ah. yang lain mah pada tidur, Ah. kita mah harus kerja. Oh seperti itu. Oke, saya rasa cukup.